Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Selviana Nemika Saktiana. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Negeri Lima Menara. Novel bestseller yang berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi sukses besar dan mendapat sambutan dari para pembacanya. Jelas saja, novel yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pusat Utama pada tahun 2009 dan memiliki jumlah halaman sebanyak 424 halaman. Ini tidak hanya sekedar novel biasa, tetapi isinya juga mampu membuat para pembacanya terkesima dengan kehidupan di dalam pesantren modern. Sebagai bahan informasi, novel ini merupakan novel pertama dari trilogi yang juga bercerita mengenai para pejuang mimpi dalam mewujudkan impiannya. Ringkasnya, novel ini bercerita tentang kehidupan 6 dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Madani, Ponorogo, Jawa Timur, yang jauh dari rumah dan berhasil mewujudkan impian menggapai jendela dunia. Mereka adalah Ali Fikri Caniago dari Maninjau, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, Baso Salahuddin dari Goa. Mereka berenam mengenyam pendidikan dan tinggal di tempat yang sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Kian hari mereka semakin akrab dan memiliki kegemaran yang sama, yaitu duduk di bawah menara Pondok Madani. Dari kegemaran mereka yang sama, mereka menyebut diri mereka sebagai Sahibul Menara. Untuk lebih jelasnya, saya akan menceritakan sedikit ulasan dari novel Negeri Lima Menara ini. Novel berjudul Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi bercerita tentang seorang pemuda bernama Alif yang lahir di pinggir Danau Maninjau dan tidak pernah menginjak tanah di luar tanah Minangkabau. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan berburu durian runtuh di rimba bukit barisan, bermain bola di sawah berlumpur, dan tentu mandi berkecipak air biru Danau Maninjau. Tiba saja, dia harus naik bus 3 hari 3 malam untuk melintasi punggung Sumatera dan Jawa menuju sebuah desa pelosok Jawa Timur. Ibunya ingin dia menjadi Buya Hamka, walau Alif ingin menjadi Habibi. Meskipun berat untuknya, Alif tetap mengikuti perintah ibunya untuk belajar di pondok pesantren di daerah Jawa. Ketika menghadapi hari pertamanya di Pondok Madani, Alif terkesima dengan mantra Sakti Manjada Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Di sana dia juga sempat terheran-heran mendengar komentator sepak bola berbahasa Arab anak mengigau dalam bahasa Inggris, merinding dengan mendengar ribuan orang yang melakukan syair. Abu Nawas terkesan melihat pondoknya setiap hari seperti melayang di udara. Dipersatukan oleh hukuman jauh berantai, Alif berteman dekat dengan raja dari Medan, Syai dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Menara masjid yang menjulang, mereka berenam kerap menunggu maghrib sambil menatap awan lembayung yang berarak pulang ke ufuk. Di mata belia mereka, awan-awan itu menjelma menjadi negara dan benua impian masing-masing. Kemana impian jiwa muda ini membawa mereka? Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu adalah jangan pernah meremehkan impian walau setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar. Kelebihan dan kekurangan novel, sama seperti karya yang lain, novel ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan novel ini adalah substansi cerita ini berhasil menginspirasi anak muda zaman sekarang untuk lebih bersemangat meraih cita-cita dan rasa patuh terhadap orang tua. Novel ini juga mengubah pola pikir dan meruntuhkan stigma kita tentang kehidupan pondok pesantren yang hanya belajar ilmu-ilmu agama Islam saja.
Karena dalam novel ini selain belajar ilmu agama, ternyata juga belajar ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, kesenian, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga mendapatkan pelajaran yang berharga, yaitu jangan pernah meremehkan sebuah impian setinggi apapun. Karena Allah Maha mendengar doa dari umatnya. Namun, sayangnya novel ini tidak memberi gambaran yang jelas dan tajam terhadap para tokoh yang pada akhir cerita perjalanan di hidupnya seperti apa, bagaimana keadaan orang tersebut masih ada atau tidaknya. Meskipun begitu, novel ini sangat bagus untuk dijadikan bahan bacaan bagi para remaja. Cerita yang berisi tentang meraih cita-cita tinggi dan hubungan persahabatan ini dapat dijadikan contoh yang baik bagi para remaja zaman sekarang. Penempatan tokoh remaja sangat cocok untuk menggambarkan perjuangan talabul ilmi di kalangan remaja sekarang. Di dalam novel Negeri Lima Menara ini kamu akan diajak untuk menjelajahi kehidupan di sebuah pesantren modern. Yang menarik yang saya ambil dari novel ini yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Kedua itu ada anak-anakku, ilmu bagaikan nur sinar, dan sinar tidak bisa datang dan ada di tempat yang gelap. Karena itu, bersihkan hati dan kepalamu supaya sinar itu bisa datang menyentuh dan menerangi kalbu kalian semua. Ahmad Fuadi, Negeri Lima Menara. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.